Welcome. Sebelum nonton, yuk subscribe dan tekan tombol lonceng ya. Kali ini topik pembelajaran kita ialah graph. Tujuan pembelajaran bisa menguasai konsep teoritis graph dan pemodelannya, bisa membangun graph dan pewarnaannya, bisa mengidentifikasi lintasan dan sirkuit daripada Euler dan Hamilton, bisa memecahkan masalah lintasan terpendek, dan bisa memecahkan masalah traveling salesperson secara efektif dan efisien. Now, let's get started. Teori graf lahir melalui tulisan Euler tentang upaya pemecahan masalah jembatan Königsberg, sekarang namanya Kaliningrad, yang terdiri atas 2 pulau dan 7 jembatan di Eropa. Euler menjawab tantangan bagaimana melewati 7 jembatan tersebut tepat 1 kali. Euler menyatakan bahwa tidak mungkin setiap jalur pada graf dapat dilalui tepat 1 kali jika tidak memenuhi banyak derajat ganjil kurang dari 3. Graf adalah struktur diskrit terdiri atas kumpulan simpul, vertex, atau titik yang sering dihubungkan dengan jalur, busur, atau edge. Graf digunakan untuk merepresentasikan objek dan hubungannya dengan objek lain, serta membantu penyelesaian masalah berkaitan dengan struktur diskrit. Semisal, masalah ilmu komputer, masalah transportasi, masalah jaringan listrik, hingga masalah kimia hidrokarbon. Dalam graf, simpul I dan J disebut bertetangga jika keduanya dihubungkan busur, sehingga busur itu disebut bersisian, baik dengan simpul I maupun dengan simpul J. Jika simpul tidak bertetangga, maka simpul disebut terpencil. Jika tidak ada aliran antara simpul I dan simpul J, maka busur IJ disebut tidak berarah. Busur IJ disebut berarah jika ada aliran dari simpul I sebagai awal, sumber, atau pangkal ke simpul J sebagai akhir, ujung, atau tujuan. Busur IJ disebut dua arah jika ada aliran dari simpul I ke simpul J dan jika ada aliran dari simpul J ke simpul I. Derajat suatu simpul pada graf tak berarah adalah jumlah jalur bersisiannya. Jadi, derajat I adalah 1. Demikian juga simpul J berderajat 1. Handshaking lemma berbunyi jumlah derajat semua simpul pada suatu graf adalah genap, yaitu 2 kali banyaknya jalur. Lintasan atau path adalah barisan berselang-seling, simpul, jalur, simpul, dan seterusnya, di mana simpul awal tidak sama dengan simpul akhir. Sedangkan sirkuit atau cycle adalah barisan berselang-seling simpul, jalur, simpul, dan seterusnya, di mana simpul awal sama dengan simpul akhir. Graf G, VE terdiri atas himpunan simpul yang dinyatakan dengan V sama dengan V1, V2, V3, dan seterusnya hingga Vn, dan himpunan busur yang dinyatakan dengan E sama dengan E1, E2, E3, dan seterusnya hingga En, dengan V atau simpul mesti ada minimal 1, dan EI sama dengan VI, VJ ialah busur yang menghubungkan simpul VI dan simpul VJ. Graf terhubung jika terdapat lintasan yang menghubungkan setiap kelompok simpul.
Jembatan atau cutset adalah himpunan jalur yang apabila dihilangkan dari V, maka graf terhubung G, VE menjadi graf tak terhubung yang terdiri dari dua komponen yang masing-masing komponennya terhubung. Perhatikan gambar ini. Sebuah graf memiliki cutset 1, 2, 1, 5, 3, 5, dan 3, 4. Cutset tersebut ialah himpunan simpul yang dibuang dari graf G sehingga G menjadi tak terhubung dengan dua komponen masing-masing terhubung. G1 sama dengan V1, E1 dikatakan subgraf dari graf G sama dengan VE jika V1 proper subset dari V dan E1 proper subset dari E. G2 sama dengan V2, E2 dikatakan komplement dari subgraf G1 sama dengan V1, E1 jika E2 sama dengan E kurang E1 dan E sama dengan himpunan simpul yang jalur-jalur pada E2 bersisian dengannya. Perhatikan ilustrasi ini. Ini adalah graf G sama dengan VE. G1 ini subgraf dari G, sedangkan G2 ini komplement dari subgraf G1. Cermati, G1 subgraf dari G, ini dia. Ya. Sedangkan G2 komplement dari subgraf G1. Lihat nih sisanya. Selisih. Sudah nampak kan hubungan antara subgraf komplement dengan grafnya? Lanjut kita ya. Subgraf G3 sama dengan V3, E3 disebut merentang dari G sama dengan VE jika V3 sama dengan V. Perhatikan ilustrasi ini. Graf G dengan subgraf G3, jumlah simpulnya sama semua, yaitu sama-sama 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 simpul. Maka disebut merentang. Jaringan G, VEW atau disebut graf berbobot atau disebut labeled graph merupakan graf VE yang memiliki bobot W pada setiap busurnya. Perhatikan graf ini. Simpul V ada 7, yaitu NY, P, Z, B, HK, T, dan S. Tiap V berderajat 6 karena tiap V bersisian dengan 6 busur. Perhatikan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang B juga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simpul T juga. Pokoknya semuanya. Nah, perhatikan pula tiap busurnya. Ada 8, 12, 10, 20, 2, 1, 3, dan seterusnya. Itulah yang dinamakan bobot atau W. Tipe-tipe graf yang wajib diketahui. Pertama, graf sederhana, yaitu graf dengan tiap busur hanya menghubungkan dua simpul berbeda dan semua busurnya tidak berarah. Ini contoh graf sederhana. Perhatikan, tepat hanya satu busur yang menghubungkan dua simpul.
Kedua, graf berarah atau directed sederhana, yaitu graf sederhana yang semua busurnya berarah. Ketiga, multigraf, yaitu graf dengan dua atau lebih busur menghubungkan dua simpul yang sama dan semua busurnya tidak berarah. Ini contoh multigraf computer network yang mengandung multiple links antar data center. Dua simpul Los Angeles Denver ini memiliki dua busur. Dua simpul Denver Chicago ini memiliki tiga busur. Dua simpul Chicago New York ini memiliki dua busur. Dua simpul New York Washington ini memiliki dua busur. Keempat, pseudograf, yaitu multigraf dengan satu atau lebih loop busur pada simpulnya dan semua busurnya tidak berarah. Ini contoh pseudograf communication link yang menghubungkan data center dengan ia sendiri. Mungkin feedback loop untuk tujuan diagnostik. Perhatikan simpul San Francisco, ini ada busur loop. Demikian juga Los Angeles, Denver, dan semua simpul lainnya. Dia juga punya multigraf. Kelima, multigraf berarah atau directed, yaitu multigraf atau pseudograf yang semua busurnya berarah. Dan keenam, mixed graph, yaitu graf dengan busur berarah dan busur tidak berarah, bercampur dia. Graf sederhana khusus yang wajib diketahui. Pertama, graf lengkap atau komplit, yaitu graf sederhana dengan tepat satu busur antar tiap pasang simpul yang berbeda. Ini contoh graf lengkap. Perhatikan, antar kedua simpul ini hanya satu busur. Antar kedua simpul ini juga dihubungkan hanya satu busur. Dan juga yang lainnya. Kedua, graf lingkaran atau cycle, yaitu graf sederhana yang tiap simpul berderajat 2. Ini contoh graf lingkaran. Perhatikan, tiap simpul ini derajat 2. Misalnya simpul ini, tuh busurnya 2. Simpul ini, busur yang bersisian juga 2. Ini juga semuanya ya. Ketiga, graf wheel, yaitu graf berasal dari cycle dengan tambahan simpul dan menghubungkannya dengan simpul lainnya. Nah, ini contoh graf wheel ya. Jadi ini asalnya dari graf cycle sebenarnya, kemudian ditambahkan satu simpul yang dihubungkan ke semua simpul lain. Tuh. Yang keempat, graf bipartit, yaitu graf yang simpul-simpulnya bisa dikelompokkan menjadi 2. Simpul-simpul dalam satu kelompok tidak terhubung dan simpul-simpul antar kelompok terhubung secara lengkap. Ini contoh graf bipartit. Nah, ini seolah-olah bisa dikelompokkan dua simpul, kelompok pertama dan kelompok kedua. Dalam satu kelompok, antar simpul tidak terhubung, tidak ada busurnya. Ini juga tidak ada busurnya. Namun, antar kelompok, semua simpul terhubung secara sempurna. Seperti ini. Ya. Yang kelima, graf teratur atau reguler, yaitu graf sederhana yang tiap simpul berderajat sama.
Nah, gambar A dan B ini juga graf teratur. Perhatikan gambar A, semua simpul berderajat 4. Tuh, berderajat 4. Setiap simpul memiliki busur bersisian 4. Ya. Gambar B, semua simpul berderajat 2. Oke ya, perhatikan. Sedangkan gambar C bukan graf teratur. Kenapa? Karena ada yang berderajat 3 seperti ini, berderajat 3, 1, 2, 3. Ya, ini juga. Dan ada juga yang berderajat 5 ini. Simpul ini berderajat 5, 1, 2, 3, 4, 5. Makanya bukan graf teratur. Nah, gambar D juga bukan graf teratur. Kenapa? Karena ada yang berderajat 2, ini berderajat 2. Dan ada juga yang berderajat 3, ini berderajat 3. Tuh, berderajat 3. Makanya bukan graf teratur. Pewarnaan graf. Pelajari prinsip mewarnai graf yang tampil pada layar saat ini. Mewarnai titik atau simpul. Perhatikan graf ini. Titik A, D, dan F diberi warna 1 karena ketiga titik tidak saling bertetangga. Sedangkan titik B, C, dan E mesti diberi warna 2, 3, dan 4. Karena titik B bertetangga dengan C dan E. Jadi ada 4 warna sehingga bilangan kromatik Xg sama dengan 4. Mewarnai rusuk atau jalur. Perhatikan graf ini. Triknya mirip dengan warnai titik. Jalur E1, E4, dan E9 diberi warna 1 karena berbeda-beda semua titik yang bersisian dengan ketiga jalur. Lalu jalur E2, E5, dan E7 diberi warna 2 karena berbeda-beda semua titik yang bersisian dengan ketiga jalur. Begitu pula jalur E3 dan E8. Itu warna 3. Dan jalur E6 itu warna 4. Jadi ada 4 warna sehingga bilangan kromatik graf itu Xg sama dengan 4. Nah, dalam hal mewarnai rusuk untuk graf lengkap atau Kn, bilangan kromatik dari Kn memenuhi rumus Xkn bernilai N jika N-nya ganjil, bernilai N kurang 1 jika N-nya genap. Misalkan, graf lengkap bersimpul 5 atau K5, maka Xk5 sama dengan 5. Perhatikan nilainya N bila ganjil. Sedangkan graf lengkap bersimpul 6 atau K6, maka Xk6-nya bernilai 5. Perhatikan N kurang 1, 6 kurang 1 bila N-nya genap. Graf Euler atau Eulerian. Graf Euler sebenarnya terbagi atas 2. Yang pertama, graf semi Euler, yaitu graf dengan lintasan Euler.
Lintasan Euler adalah lintasan yang melalui tiap jalur pada graf tepat satu kali. Jika berarah, maka sesuai arahnya dan boleh mengulangi simpul. Ini contoh graf semi Euler. Karena dalam graf ini dapat ditemukan lintasan Euler. Perhatikan gerakan mouse saya ya. Triknya seperti menggambar jalur yang tidak boleh diangkat pensilnya, sehingga semua jalur tergambar tepat satu kali. Kita mulai. Sap, 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 sap. Nah, itu dia lintasan Eulernya. Ingat, lintasan itu bersifat terbuka karena titik awalnya tidak ketemu dengan titik akhir. Kedua, graf Euler, yaitu graf dengan sirkuit Euler. Sirkuit Euler adalah sirkuit yang melalui tiap jalur pada graf tepat satu kali. Jika berarah, maka sesuai arahnya dan boleh mengulangi simpul. Ini contoh graf Euler. Karena dalam graf ini dapat ditemukan sirkuit Euler. Perhatikan lagi gerakan mouse saya ya. Triknya sama, seperti menggambar jalur yang tidak boleh diangkat pensilnya, sehingga semua jalur tergambar tepat satu kali. Kita mulai. Sap, 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 sap. Ingat, sirkuit itu bersifat tertutup karena titik awalnya sama dengan titik akhir. Nah, perhatikan pula graf-graf ini. Kedua graf bukan graf Euler, pun bukan graf semi Euler. Kenapa? Karena pada kedua graf tidak ada sirkuit Euler, pun tidak ada lintasan Euler. Nih, saya coba sekali ya. Sap, 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 sap. Yang ini tidak tergambar. Ini juga saya coba sekali. Ini berpanah ini ya, berarah. Jadi ikuti panahnya. Sap, sap, sap. Yang ini tidak bisa tergambar. Karena kan panahnya lain nih. Panahnya ke arah sini. Graf Hamilton atau Hamiltonian. Graf Hamilton sebenarnya terbagi atas dua. Pertama, graf semi Hamilton, yaitu graf dengan lintasan Hamilton. Lintasan Hamilton adalah lintasan yang melalui tiap simpul pada graf tepat satu kali. Jika berarah, maka sesuai arahnya. Ini contoh graf semi Hamilton. Karena dalam graf ini dapat ditemukan lintasan Hamilton. Perhatikan gerakan mouse saya ya. Triknya seperti melalui simpul yang tidak boleh diangkat pensilnya, sehingga semua simpul dilalui tepat satu kali. Nah, graf ini simpulnya ada 4. Kita mulai. Sap, sap, sap. Ingat, lintasan itu bersifat terbuka karena titik awalnya tidak ketemu dengan titik akhir. Kedua, graf Hamilton, yaitu graf dengan sirkuit Hamilton. Sirkuit Hamilton adalah sirkuit yang melalui tiap simpul pada graf tepat satu kali, kecuali simpul awal yang sama dengan simpul akhir. Jika berarah, maka sesuai arahnya. Ini contoh graf Hamilton. Karena dalam graf ini dapat ditemukan sirkuit Hamilton.
Perhatikan lagi gerakan mouse saya ya. Triknya seperti melalui simpul yang tidak boleh diangkat pensilnya. Sehingga semua simpul dilalui tepat 1 kali. Kecuali simpul pertama ya, yang sama dengan simpul akhir. Kita mulai. Sap, 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 sap. Ingat, sirkuit itu bersifat tertutup karena titik awalnya sama dengan titik akhir. Nah, perhatikan pula graf ini. Ini bukan graf Hamilton, pun bukan graf semi Hamilton. Kenapa? Karena pada graf ini tidak ada sirkuit Hamilton, pun tidak ada lintasan Hamilton. Nih, saya coba ya sekali ya. Sap, 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 sap. Simpul F-nya tidak kena. Karena kan tidak boleh melalui C dan E lagi. Penting dipahami bahwa suatu graf bisa sekaligus Euler dan Hamilton, tapi bisa juga hanya salah satu saja. Perhatikan contoh. Yang pertama ini graf Hamilton. Nih, saya coba sekali ya. Mulai dari simpul ini. Sap, 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 sap. Tuh, semua simpul dilalui tepat 1 kali, kecuali simpul awal yang sama dengan simpul akhir. Tapi yang pertama ini bukan graf Euler. Nih, saya coba sekali ya. Sap, 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 sap. Tuh, ada jalur tertinggal yang tidak dilalui. Makanya ini Hamilton tapi bukan Euler. Sekarang perhatikan contoh yang kedua. Yang kedua ini graf Euler. Nih, saya coba sekali ya. Mulai dari sini nih. Sap, 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 sap. Nah, semua jalur dilalui tepat 1 kali, makanya dia Euler. Tapi yang kedua ini bukan graf Hamilton. Nih, saya coba sekali ya. Sap, 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 sap. Tuh, ada simpul yang tertinggal yang tidak dilalui. Makanya ini adalah Euler tapi bukan Hamilton. Pemodelan graf dapat dilihat dari 4 contoh yang tampil di layar saat ini. Pertama, pemodelan CH4 metana menjadi graf seperti ini. Perhatikan simpulnya dan busurnya. Kedua, pemodelan jaringan komunikasi switching center menjadi graf seperti ini. Perhatikan simpulnya, busur-busurnya. Ketiga, pemodelan jaringan lalu lintas menjadi model graf berarah seperti ini. Perhatikan ya, simpulnya, busurnya, dan arahnya. Bandingkan. Contoh terakhir, sirkuit. Perhatikan dimodelkan seperti ini. Lihat simpulnya, kemudian busurnya juga. Aplikasi graf. Ke-1, shortest path problem atau lintasan terpendek. Misalkan jaringan komunikasi akan menghubungkan N pusat atau kota T1, T2, dan seterusnya hingga Tn.
Diketahui N kali N matriks C sama dengan CIJ, dengan CIJ menyatakan harga instalasi jaringan komunikasi antara pusat TI dan TJ. Jika N sama dengan 6, maka matriks biaya diperoleh seperti gambar di samping ini. Berdasarkan matriks tersebut, dibangunlah model graf seperti gambar ini. Biaya yang bertanda tak berhingga itu tidak ada komunikasi secara langsung, sehingga bisa dihilangkan dari graf. Shortest path adalah lintasan dengan total bobot minimum. Shortest path bisa ditemukan dengan inspeksi. Dalam kasus ini, yang menunjukkan biaya termurah dari pusat T1. Inilah hasil yang diperoleh. T1 ke T2, lintasan terpendeknya adalah T1 T2 dengan jarak 5. T1 ke T3, lintasan terpendeknya adalah T1 ke T3 dengan jarak 10. T1 ke T4, lintasan terpendeknya adalah T1, T2, T4 dengan jaraknya 9. 5 tambah 4. T1 ke T5, lintasan terpendeknya adalah T1, T6, T5 dengan total jaraknya 5. 3 tambah 2. Dan T1 ke T6, lintasan terpendeknya T1 ke T6 dengan jaraknya 3. Selesai. Kedua, traveling salesperson problem. Traveling salesperson ialah cara mencari sirkuit Hamilton dengan total bobot minimum dalam graf lengkap. Traveling salesperson problem bisa dipecahkan langsung dengan memeriksa semua kemungkinan sirkuit Hamilton, lalu memilih sirkuit dengan total panjang minimum. Misalkan, perusahaan berpusat di Detroit. Cabangnya ada di Grand Rapids, Kalamazoo, Saginaw, dan Toledo. Bos berkunjung dari pusat ke tiap cabang, lalu langsung kembali ke pusat. Dan graf jaraknya tampak seperti ilustrasi ini. Nah, dari situ diketahui total simpul atau N ada 5. Dan titik awalnya Detroit. Maka diperoleh total sirkuit N kurang 1 faktorial sama dengan 5 kurang 1 faktorial sama dengan 4 faktorial sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1 sama dengan 24. Tapi karena bos melalui jarak yang sama ketika melalui sirkuit dalam urutan terbalik, maka hanya perlu mempertimbangkan setengahnya atau 12 sirkuit yang berbeda untuk menemukan total jarak minimum. Perhatikan tabel yang dibangun ini. Dengan demikian, total jarak minimum adalah 458 mil dengan sirkuit Detroit, Toledo, Kalamazoo, Grand Rapids, Saginaw, Detroit, atau kebalikannya. Selesai. Gimana materi pembelajaran kali ini? Mudah kan? Sekarang kerjakan evaluasi pembelajaran di e-learning STMIC Logika. Kalau ada pertanyaan atau mau berdiskusi, komen di video ini ya. Jangan lupa like dan share video ini. Sebarluaskanlah, karena ilmu itu dibagikan, bukan digenggam.
Thank you and see you again. Channel Tasur, semua jadi mudah.